Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Alivia dengan NIM 4522550. Saya dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis kelas 1B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi perencanaan. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada sedikit kata-kata motivasi atau kutipan untuk kita semua. Tujuan tanpa rencana hanyalah mimpi, rencana tanpa tindakan hanyalah kertas. Gabungkan keduanya dan kamu akan menciptakan masa depanmu. Nah, baik, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi perencanaan, unsur-unsur perencanaan, tujuan, manfaat, proses, dan hambatan dalam perencanaan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi fungsi perencanaan. Apa sih itu fungsi perencanaan? Jadi, fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, jadi perencanaan itu proses dasar yang menjadi fondasi dari seluruh fungsi manajemen lainnya. Nah, pada tahap ini, organisasi atau seorang manajer menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Nah, jadi perencanaan itu bukan hanya sekedar menetapkan tujuan, tetapi juga memikirkan langkah-langkah yang logis, praktis, dan realistis agar tujuan tersebut benar-benar bisa diraih atau bisa dicapai. Nah, dalam proses perencanaan, seorang manajer harus mampu melihat kondisi saat ini dan harus bisa memprediksi kondisi apa yang akan terjadi di masa depan, serta memahami sumber daya yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia, modal, waktu, maupun kemampuan operasional. Perencanaan juga membantu organisasi untuk mengurangi ketidakpastian karena melalui perencanaan setiap tindakan menjadi lebih terarah. Perencanaan yang baik harus menjawab pertanyaan apa tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan bagaimana langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi tanpa perencanaan, organisasi hanya bergerak tanpa arah dan sulit untuk mengukur keberhasilannya. Oleh karena itu, perencanaan disebut sebagai pilar utama dari seluruh proses manajemen. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur perencanaan. Nah, unsur-unsur perencanaan itu ada 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa? Jadi 5W plus 1H itu adalah what, why, who, where, when, dan how. Setiap unsur ini berfungsi untuk merinci rencana agar menjadi jelas, terarah, dan mudah diterapkan. Nah, jadi kita mulai dari unsur what dulu. Jadi unsur what ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Ini berhubungan, ini ada kaitannya dengan tujuan, sasaran, serta output yang ingin dihasilkan. Nah, unsur W itu memberikan alasan mengapa rencana tersebut penting untuk dijalankan. Alasan ini tuh dapat berbentuk peluang, kebutuhan, ataupun masalah yang perlu diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu unsur W. Unsur W ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana, termasuk tim penanggung jawab, tim pelaksana, dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu stakeholder. Jadi, stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau yang memiliki dampak oleh suatu kegiatan, proyek,
organisasi atau keputusan. Nah, jadi stakeholder ini bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi. Nah, kita lanjut ke unsur where. Nah, unsur where ini menjelaskan lokasi pelaksanaan kegiatan, apakah itu di kantor, di lapangan, secara online, atau di lokasi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur when. Unsur when itu menjelaskan kapan waktu pelaksanaan, termasuk kapan dievaluasi dan kapan kegiatan tersebut selesai. Nah, yang terakhir yaitu unsur how, menjelaskan bagaimana rencana tersebut dijalankan mulai dari strategi, teknik, metode, hingga penggunaan sumber daya. Nah, jadi jika 6 unsur ini terpenuhi, maka rencana akan menjadi jelas, komprehensif, dan mudah diimplementasikan oleh siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan. Nah, apa sih tujuan utama dari perencanaan? Jadi, tujuan utama dari perencanaan adalah memastikan bahwa organisasi bergerak pada arah yang benar. Tujuan perencanaan meliputi berbagai aspek, mulai dari efisiensi, efektivitas, hingga inovasi. Perencanaan membantu organisasi untuk menetapkan prioritas sehingga sumber daya tidak digunakan secara sembarangan. Melalui perencanaan pula, organisasi dapat mengukur kinerja karena setiap tujuan yang ditetapkan akan dilengkapi dengan indikator keberhasilan. Selain itu, perencanaan bertujuan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan itu penuh dengan perubahan yang cepat. Jadi tanpa perencanaan, organisasi itu mudah sekali terganggu oleh perubahan tersebut. Perencanaan juga berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar bagian. Ketika setiap departemen memahami tujuan yang sama, maka mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik. Secara keseluruhan, tujuan perencanaan adalah menciptakan organisasi yang terarah, efisien, dan siap beradaptasi terhadap tantangan di masa depan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu manfaat perencanaan. Nah, kalau tadi itu tujuan perencanaan, sekarang manfaat perencanaan. Jadi, manfaat perencanaan memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Manfaat yang paling jelas adalah meningkatkan efisiensi karena perencanaan membantu organisasi menggunakan sumber daya secara tepat tanpa pemborosan. Selain itu, perencanaan meningkatkan efektivitas kerja. Ketika setiap aktivitas memiliki tujuan yang jelas, maka hasil yang diperoleh jauh lebih baik. Nah, perencanaan juga bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi. Misalnya ketika suatu proyek direncanakan dengan matang, maka semua divisi yang terlibat dapat bekerja secara selaras karena setiap divisi mengetahui kapan mereka harus bekerja dan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga dapat tahu apa yang mereka harus capai. Nah, manfaat lainnya itu adalah meningkatkan kemampuan pengendalian. Jadi dengan adanya perencanaan, manajer dapat membandingkan hasil nyata dengan rencana, sehingga mereka bisa mengetahui apakah organisasinya itu berjalan sesuai jalur atau apakah sudah berada di arah yang tepat. Nah, akhirnya perencanaan membantu organisasi menghadapi ketidakpastian. Nah, dengan perencanaan, organisasi dapat menyiapkan alternatif tindakan jika terjadi kondisi yang berubah atau mendesak. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan proses perencanaan. Nah, jadi
jadi proses perencanaan itu terdiri dari beberapa tahap yang terstruktur. Nah, tahap pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, jadi tujuannya itu harus jelas, spesifik, dan realistis. Nah, selanjutnya adalah analisis lingkungan, yaitu memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Ini bisa dilakukan melalui analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threat. Nah, tahap ketiga adalah mengembangkan alternatif tindakan, yaitu mencari berbagai pilihan cara untuk mencapai tujuan. Nah, tahap selanjutnya itu adalah mengevaluasi alternatif berdasarkan biaya, manfaat, risiko, dan kesesuaiannya. Dengan tujuan organisasi, tahap kelima adalah memilih rencana terbaik, yaitu menentukan langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan. Selanjutnya, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan kita yang terakhir adalah hambatan dalam perencanaan. Nah, jadi dalam praktiknya itu perencanaan tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai hambatan yang sering muncul. Salah satunya itu adalah kurangnya informasi. Perencanaan yang baik itu membutuhkan data yang akurat. Jika datanya salah, maka rencana yang dihasilkan juga jadi tidak tepat. Nah, hambatan lainnya itu seperti perubahan lingkungan eksternal. Nah, dunia yang cepat berubah itu sering membuat rencana menjadi kedaluarsa sebelum sempat kita jalankan. Nah, selain itu, ada hambatan berupa keterbatasan sumber daya, baik berupa dana, waktu maupun SDM. Nah, hambatan berikutnya itu adalah resistensi dari anggota organisasi, yaitu penolakan terhadap perubahan atau ketidakmauan mengikuti rencana baru. Nah, yang terakhir, hambatan dapat muncul dari kurangnya koordinasi antar bagian. Nah, jika setiap bagian berjalan dengan pemahaman yang berbeda, maka rencana sulit dilaksanakan secara konsisten. Nah, jadi untuk mengatasi hambatan ini, organisasi harus membangun komunikasi. Nah, jadi kita tidak boleh miskomunikasi, guys. Nah, membangun komunikasi yang baik, memastikan data yang digunakan akurat, melibatkan semua pihak sejak awal, dan menyiapkan semua rencana cadangan. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin penjelasan saya belum sempurna, tapi semoga inti materinya bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.